Jemaat kami persilakan untuk berdiri. Saudara-saudara yang dikasih dan yang mengasihi Tuhan Yesus, kembali sore ini kita berjumpa dalam ibadah Sabat secara online. Bila Tuhan memperkenankan dan segala sesuatu memungkinkan, semoga bulan depan kita bisa kembali beribadah seperti semula. Ibadah Sabat sore ini dilayani oleh Bapak Pendeta Aris Widaryanto. Untuk memulai ibadah Sabat, mari kita menyanyikan lagu Mulia, Mulia namanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah Sabat saat ini bersama-sama kita kuduskan di dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi. Amin. Salam kasih di dalam Kristus bagi saudara semua. Dan bagi saudara juga. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Jemaat yang terkasih, mari kita dengarkan hukum Tuhan dalam Roma 13 ayat 8-10 yang berbunyi demikian. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesama manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman itu, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Berkaca pada hukum ini, marilah kita mengaku dosa dan kesalahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mengakui segala kelemahan, kekurangan dosa kami. Karena kami tidak bisa mengasihi sesama kami lagi berfokus kepada diri kami sendiri. Karena itu ya Tuhan, kami mohon pengampunan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada waktu yang tepat.
Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita tunduk dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk berkat-berkat-Mu. Terima kasih untuk penyertaan yang Kau berikan atas kami pada kesempatan ini. Juga terima kasih untuk kesehatan yang Engkau anugerahkan atas kami. Kini berkati kami dengan sabda-Mu, supaya kami juga dapat menjadi berkat bagi yang lain. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan. Amin. Pembacaan Alkitab terambil dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-6 ayat 1 sampai 15. Pada kesempatan ini akan divisualisasikan dalam rekaman potongan film berikut ini. Setelah itu, Yesus pergi ke seberang danau Galilea atau danau Tiberias, itu sebutan lainnya. Banyak orang mengikutinya sebab mereka sudah melihat keajaibannya menyembuhkan orang sakit. Yesus naik ke atas bukit, lalu duduk dengan murid-muridnya. Hari Raya Paskah orang Yahudi sudah dekat. Yesus memandang ke sekelilingnya dan melihat banyak orang mendatanginya. Di mana kita bisa beli makanan supaya semua bisa makan? Ia mengatakannya untuk menguji Filipus. Sebenarnya ia sudah tahu apa yang akan dilakukannya. Agar setiap orang bisa makan sedikit, dibutuhkan lebih dari 200 keping perak untuk membeli roti. Murid Yesus yang lain, Andreas, saudara Simon Petrus, berkata, "Di sini ada seorang anak laki-laki yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Tapi tentunya tidak cukup untuk orang sebanyak ini." Suruh orang-orang itu duduk. di tempat itu ada banyak rumput. Jadi orang-orang itu duduk di rumput. Kira-kira ada 5.000 orang. Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah, lalu membagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Ia melakukan hal yang sama pada ikan. Lalu mereka semua makan dengan sepuas-puasnya. Setelah semua sudah kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, Kumpulkan makanan yang berlebih. Jangan ada yang terbuang.
Lalu mereka mengumpulkan 12 bakul penuh kelebihan makanan dari 5 roti dan 2 ikan yang dimakan oleh orang banyak itu. Melihat keajaiban yang dibuat oleh Yesus, orang-orang itu berkata, "Sungguh ini adalah nabi yang diharapkan datang ke dunia." Yesus tahu mereka datang untuk memaksa Dia menjadi raja mereka. Oleh karena itu ia lalu pergi menyingkir ke perbukitan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan, pembacaan Injil kita hari ini menolong kita untuk menghayati tema mengubah tantangan menjadi peluang. Dikisahkan pada waktu itu ketika Tuhan Yesus sudah semakin populer, ada banyak orang yang berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus kemanapun ia pergi bersama dengan murid-muridnya. Kali ini Tuhan Yesus berniat untuk pergi ke atas gunung, dan ternyata orang banyak terus ada bersama dengan mereka. Pada kesempatan itu Tuhan Yesus bertanya kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan, atas pertanyaan dan tantangan Tuhan Yesus ini, tentu kita pun berhadapan dengan kesulitan. Memberi makan 5.000 orang lebih bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan oleh siapa saja, apalagi tanpa persiapan yang matang. Maka Filipus, seorang juragan pasar, juga memilih menggunakan logikanya, nalarnya, kebiasaannya. Dia menjawab apa adanya. Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. 1 dinar itu upah seorang pekerja 1 hari. Kalaupun ada uang 200 dinar, upah 200 pekerja dalam 1 hari, atau uang kita dari hasil kerja selama 200 hari kita belanjakan untuk beli roti, tidak akan cukup. Persoalan yang lain, kalau ada uang, mau beli di mana? Tempat itu jauh dari perkampungan. Membelanjakan uang sebanyak itu juga persoalan yang lain lagi ketika tidak ada tempat untuk membeli roti. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, Andreas juga bertutur dengan caranya atau menjawab, memberi respon atas tantangan Tuhan Yesus itu lagi-lagi dengan nalar, dengan apa yang ada. Kebetulan dia berjumpa dengan seorang anak yang membawa bekal 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi sama seperti Filipus, logikanya berjalan, maka dia pun juga berkata, "Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Betul, jelas 5 roti dan 2 ikan tidak sebanding dengan orang banyak yang oleh Tuhan Yesus ingin diberi makan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, apa yang diungkapkan Filipus dan Andreas, saudara Simon Petrus ini, sesungguhnya merupakan potret kita. Ada tantangan yang besar yang ada di hadapan kita, tetapi yang tersedia sangat terbatas. Bahkan seringkali kita gagap
menghadapi pelayanan yang begitu luas, membutuhkan energi dan tenaga yang begitu banyak, mengingat ada banyak orang yang merindukan kehidupan yang dekat dengan Tuhan, berharap pengajarannya, berharap kuasanya, berharap mujizat yang dari Tuhan. Kita gagap karena memang kemampuan kita terbatas. Kita seringkali tidak dapat merespon dengan cepat apa yang menjadi kebutuhan orang banyak, kebutuhan jemaat, karena memang juga situasi kita diperhadapkan dengan rupa-rupa kesulitan yang kadang memang tidak mungkin kita selesaikan sendiri. Itu sebabnya jawaban dari Filipus, perjumpaan Andreas dengan seorang anak juga menjadi penanda. Berlogika penting, bekerja sama penting, karena kita tidak mungkin mengerjakan pelayanan, melewati tantangan ini sendiri. Disinilah peluang tercipta, dan itu sebabnya Tuhan Yesus menolong para murid untuk mampu dan mau menangkap tantangan bukan dengan keluh kesah. Tantangan harus dibaca sebagai peluang atas mereka untuk mengatasinya bersama-sama juga dengan Tuhan. Berlogika penting, bekerja sama penting, tetapi semuanya itu harus juga diserahkan kepada kehendak Tuhan dengan melibatkan Tuhan. Maka atas apa yang terbatas, 5 roti jelai dan 2 ikan dari seorang anak yang dibawa Andreas, Tuhan Yesus berkata, suruhlah orang-orang itu duduk. Perkataan Tuhan Yesus ini juga hendak mengungkapkan selalu ada jalan dalam keterbatasan, dalam kekurangan, dalam kelemahan kita. Persembahkanlah apa yang ada dan serahkanlah semuanya pada kehendak Tuhan. Setelah orang banyak itu duduk, Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya atas mereka yang duduk di situ. Bapak Ibu, apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus ini juga mengingatkan kita, jangan pernah lupa mengucap syukur. Apa yang terbatas di tangan Tuhan bisa diubah menjadi tak terbatas. Kemampuan kita yang terbatas, waktu kita yang terbatas, dan banyak hal yang terbatas dari diri kita, asal kita serahkan kepada Tuhan, bisa dipakai oleh Tuhan untuk sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan, kita duga sebelumnya, menjadi tak terbatas. Diceritakan orang-orang itu makan kenyang, dan Tuhan Yesus kemudian berkata kepada para murid, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Tuhan Yesus hendak mengingatkan kita juga untuk menghargai semua yang ada, termasuk yang tersisa. Bisa jadi yang tersisa itu bisa menjadi berkat untuk yang lain, atau sekurang-kurangnya yang tersisa itu bisa mengingatkan kita akan kuasa dan kebesaran Tuhan yang ada dalam kehidupan kita, kebersamaan kita.
Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan, mengubah tantangan menjadi peluang melalui bacaan ini menjadi sangat nyata. Dan di hadapan kita tantangan akan selalu ada. Bahkan tantangan yang satu terlampaui, muncul tantangan yang berikutnya. Dan kita diingatkan untuk memanfaatkan setiap tantangan itu dengan baik bersama-sama sebagai tim pelayan, sebagai persekutuan, sebagai umat Tuhan untuk menciptakan peluang pelayanan, peluang persekutuan, peluang kehidupan bersama. Atas pos pelayanan ini, kiranya juga kita baca sebagai tantangan yang Tuhan sediakan atas kita. Mari kita juga melihat setiap kesulitan yang silih berganti datang juga sebagai peluang. Untuk itu berlogika penting, bekerja sama penting, termasuk melibatkan siapapun yang untuk orang lain bisa saja tidak diperhitungkan. Andreas kebetulan bertemu dengan seorang anak, namanya tidak dicatat di Alkitab dan kita tidak tahu sampai dengan hari ini anak itu memberi 5 roti jelai dan 2 ikan bekal perjalanannya. Apakah atas inisiatif sendiri, inisiatif orang tuanya, atau karena apa? Tidak diceritakan. Hal ini juga menolong dan mendorong kita untuk mau dan mampu melibatkan siapa saja melewati tantangan-tantangan yang harus kita hadapi untuk berjumpa dengan peluang-peluang yang ada, termasuk peluang-peluang yang mungkin sebetulnya secara manusiawi, secara logika, seperti kata Andreas. Tetapi apa artinya ini untuk orang sebanyak ini? Dari 5 roti dan 2 ikan untuk 5.000 orang lebih. Jelas tidak sebanding. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita sebetulnya tidak tahu persis dan Injil Yohanes juga tidak mencatat dengan detail. Apakah 5 roti dan 2 ikan itu dipecah-pecahkan oleh Tuhan Yesus dan kemudian dibagi-bagikan dan tidak pernah habis, dipotong, dibagi, bahkan nanti ada sisa 12 bakul, atau ketika orang banyak melihat seorang anak memberi bekal perjalanannya yang sangat terbatas, tapi bagi seorang anak tentu itu bekal yang cukup banyak, 5 roti dan 2 ikan. Karena ketulusan seorang anak, jadilah yang lain juga mau membuka bekal perjalanannya. Maklum, di masa itu tidak seperti sekarang. Kalau sekarang dalam perjalanan di rest area ada banyak warung. Di perjalanan kalau kita tidak melalui jalan tol juga ada banyak warung di mana kita bisa singgah. Tentu di masa itu jauh berbeda. Biasa orang melakukan perjalanan jauh membawa bekal untuk diri masing-masing, tapi juga keluarganya. Oleh sebab itu, kalaupun kemudian orang banyak, 5.000 orang lebih itu mengeluarkan bekal masing-masing dan semua makan kenyang, bahkan ada sisa 12 bakul, itu pun sebuah mukjizat. Apa yang dilakukan oleh seorang anak bisa menggerakkan orang banyak untuk juga memberi. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, GKJ Bandung saya rasa
kenyang dengan pengalaman yang serupa. Mari kita melihat setiap tantangan bukan sebuah kesulitan semata, tetapi kita justru lebih baik melihat setiap tantangan menjadi peluang. Peluang untuk kita menjadi lebih baik, peluang untuk kita tidak hanya mengandalkan logika, peluang untuk kita bekerja sama, dan peluang untuk kita mengandalkan kuasa yang dari Tuhan. Mengubah tantangan menjadi peluang selalu ada di hadapan kita, baik atas kita masing-masing, atas kita sebagai keluarga, juga sebagai keluarga besar. Di pos pelayanan ini atau calon pepantan ini, juga dalam kebersamaan keluarga besar GKJ Bandung. Mari tetap bersemangat juga di masa-masa sulit pandemi COVID-19 saat ini. Kita berharap pandemi ini juga kita hadapi sebagai peluang untuk mengembangkan pelayanan lebih kreatif, lebih baik, dan mari kita terus bersama-sama sebagai persekutuan dan bersama-sama mengandalkan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.
Saudaraku kekasih Tuhan, uang persembahan yang telah kita siapkan, besok kita belanjakan atau kita bagi-bagi untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Melalui mereka yang kita jumpai di sekitar kita yang sangat membutuhkan di saat pandemi ini. Dasar persembahan kita ambil dari Matius 25 ayat 40 yang demikian bunyinya. Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Demikianlah nats persembahan. Mudah
Saudara-saudara, mari saat ini kita menghadap Tuhan di dalam doa atas persembahan yang kita aturkan dan sekaligus doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi yang di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Engkau sudah menyelamatkan kami. Puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu Bapa, oleh karena berkat-Mu lah kami masih diperkenankan menikmati, menghirup udara anugerah-Mu untuk hidup di dalam sukacita sampai saat ini. Kami juga bersyukur atas pemeliharaan hari ke hari dengan sandang, pangan, dan papan untuk kami. Bahkan nikmat berkat-Mu kami nikmati dengan berkat-berkat jasmani kami yang sekarang ini kami datang mengaturkannya sebagai persembahan syukur kami kepadamu. Sambil kami yakin bahwa persembahan yang kami aturkan ini Engkau kuduskan, berguna bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan kami. Kuduskan, biarlah bermanfaat untuk mereka. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk anak-anak kami, di mana mereka masih lemah, baik dari bayi sampai usia kanak-kanak, usia remaja dan pemuda. Curahkan berkat-Mu kepada anak-anak kami itu, supaya mereka memperoleh kesempatan untuk menikmati hidup berkat Tuhan ini. Terkhusus anak-anak kami yang dalam masa sekarang ini harus belajar di rumah. Kami mohon Tuhan sertai mereka dalam berkat-Mu. Untuk anak-anak kami yang sedang studi dan mengalami kesulitan untuk mengakses internet, kiranya Tuhan pada saatnya ada jalan keluar buat mereka, sehingga mereka boleh mengembangkan diri melalui belajar jarak jauh ini. Dalam situasi sekarang ini, kami juga memohon berkat Tuhan untuk Tuhan memberi kekuatan, kemampuan kepada gereja-gereja di mana Tuhan tempatkan gereja di wilayah, di lingkungan masing-masing. Tetap mampukanlah kami, gereja-gereja Tuhan dan majelis gereja, untuk terus mengelola kehidupan bergereja di dalam situasi wabah corona seperti ini. Juga Bapa di sorga, kami berdoa untuk orang-orang yang sangat merasakan beban berat karena dampak dari COVID-19. Baik mereka yang sakit, kiranya Engkau menjamah bagi kesembuhan mereka. Dampak kesulitan sosial ekonomi, tolong Tuhan, Engkau adalah Allah yang memerhatikan umat-Mu satu persatu. Kami menyerahkan pemeliharaan mereka kepada tangan Tuhan, juga melalui kami yang Kau beri karunia lebih dari mereka untuk ambil bagian menolong saudara-saudari kami yang dalam penderitaan akibat COVID-19 ini secara ekonomi. Sementara saudara-saudara kami yang Kau tempatkan pada posisi-posisi untuk pelayanan kesehatan, kiranya Tuhan menguatkan mereka, memberi curahan berkat kesehatan, supaya oleh kekuatan dan kesehatan itu mereka boleh tetap dalam sukacita dan bertanggung jawab kepada Tuhan di dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan kesehatan masyarakat, bagi baik untuk pelayanan kesehatan karena sakit biasa maupun karena akibat COVID-19 ini. Pemerintah bangsa dan negara kami yang terus menyuarakan suara-suara untuk kami masyarakat disiplin memberlakukan protokol kesehatan. Beri keteguhan hati mereka dan tidak bosan-bosan untuk membawa kami, mengajak kami, masyarakat bangsa ini, untuk hidup dalam disiplin. Biarlah kami masyarakat juga mematuhi tata cara bagaimana kami bergaul, bagaimana kami harus membersihkan diri, bagaimana kami bisa mengupayakan kesehatan melalui pola protokol kesehatan yang standar di negeri kami ini dalam menghadapi wabah ini. Bapa di sorga, kami sungguh mengharapkan pertolongan Tuhan, karena pada saatnya Engkau juga akan memberikan terbaik untuk kami, bangsa dan bangsa-bangsa, di dalam menanggulangi terus berkembangnya wabah ini. Bapa Surgawi, kami berdoa juga
untuk orang-orang milik-Mu yang tersebar di berbagai daerah, baik yang ada di kota ini maupun di daerah-daerah lain. Karuniakan kepada orang-orang milik-Mu keteguhan hati, berpengharapan dan memberi contoh baik dalam kehidupan di tengah-tengah kehidupan kami berbangsa dan bermasyarakat. Di samping itu kami juga bersyukur kami sudah boleh memperingati 75 tahun kemerdekaan bangsa kami. Biarlah Engkau mendorong kami untuk ambil bagian sesuai dengan bagian kami masing-masing di dalam kami mengisi hari-hari merdeka kami. Inilah syukur dan syafaat kami ya Bapa. Kuduskanlah. Semua ini kami naikkan di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat, mari kita mantapkan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman bersama Yohanes Pembaptis. Lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia. Bersama dengan Andreas, kami telah menemukan Yesus. Bersama dengan Nathanael, Guru, Engkau anak Allah, Engkau Raja orang Israel. Bersama dengan orang Samaria, kami tahu bahwa Dia adalah benar-benar Juru Selamat dunia. Bersama dengan Simon Petrus, Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Bersama dengan Thomas, Tuhanku dan Allahku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk mengubah tantangan menjadi peluang, berbagai pembinaan, pelatihan perlu direncanakan. Untuk itu, kita harus mengembangkan kualitas kehidupan sosial, ekonomi, dan pelayanan kita secara kreatif.